Assalamualaikum. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Untuk materi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada pendapatan nasional. Ya, karena tujuan dari pendapatan nasional adalah yang pertama, ya, peserta didik mampu memahami pengertian daripada pendapatan nasional. Yang kedua adalah peserta didik mampu membedakan ya 3 pendekatan atau 3 cara dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui berbagai istilah-istilah yang ada di dalam materi pendapatan nasional. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu menjelaskan manfaat ketika mempelajari pendapatan nasional. Sekarang ya, kita masuk pada pengertian daripada pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini adalah ini ya, di atas. Total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Untuk lebih jelas lihat di atas ya. Itu adalah pengertian daripada pendapatan nasional. Lalu berikut, pada pendapatan nasional ada 3 metode dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau biasa disebut dengan income approach adalah suatu pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan semua pendapatan dari berbagai faktor produksi yang dihasilkan dari suatu negara. Ya, sekali lagi, namanya pendekatan pendapatan atau income approach adalah suatu pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara. Ya. Adapun komponen dari pendekatan pendapatan ini adalah yang pertama kompensasi untuk pekerja ya atau upah ataupun gaji. Yang kedua adalah keuntungan perusahaan. Yang ketiga pendapatan perseorangan ya. Yang keempat adalah pendapatan sewa dan yang kelima adalah bunga neto atau bunga bersih. Atau secara rumusnya adalah Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Ya, sekali lagi Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Y itu adalah pendapatan nasional, W itu adalah pendapatan dari upah atau gaji, R pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, dan P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Oke, itu untuk metode perhitungan dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan produksi. Kalau untuk pendekatan produksi ini perhitungannya dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ya, dimana pada pendekatan produksi ini selisih antara nilai output maupun input. Ya, nanti contohnya silakan lihat di atas contoh daripada ilustrasi perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi agar lebih mengerti. Ya. Ya, berikut ya untuk pendekatan yang ketiga dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, di mana kebalikan daripada pendekatan pendapatan. Namanya pendekatan pengeluaran ini adalah caranya dengan menghitung atau menjumlah semua pengeluaran
baik itu barang maupun jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Ya, ingat, menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dihasilkan oleh ya negara tersebut. Ya, dalam pendekatan pengeluaran ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah pengeluaran rumah tangga, konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, ketiga pembentukan modal sektor swasta, keempat ekspor neto, keempat ekspor neto. Ya, rumusnya adalah Y sama dengan C tambah G tambah I tambah X kurang M. Y itu adalah tetap sama dengan pendekatan pendapatan. Y itu adalah pendapatan nasional. C itu adalah pengeluaran pemerintah, konsumsi masyarakat atau pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga. G itu adalah pengeluaran pemerintah. I itu adalah investasi, ya. X itu adalah ekspor dan M adalah import. Ya, itu adalah tiga pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Berikut ada istilah-istilah di dalam pendapatan nasional. Oke, istilah-istilah dalam pendapatan nasional ada beberapa istilah. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product. Yang ketiga adalah produk nasional neto atau net national product. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto. Yang kelima adalah pendapatan perorangan. Keenam adalah pendapatan disposable. Ketujuh adalah PDRB atau produk domestik regional bruto. Ya, itu adalah beberapa hal yang ada dalam pendapatan nasional. Istilah-istilah yang ada dalam pendapatan nasional. Untuk lebih jelas silakan lihat di atas ini, ya. Ini silakan, apa itu pengertiannya, silakan lihat di atas ya. Ya, lalu berikut adalah manfaat daripada pendapatan nasional. Yang pertama adalah sebagai sumber informasi untuk menganalisis ya perkembangan daripada pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraria atau negara industri. Yang ketiga, mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Ya, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan pendapatan nasional, mulai dari pengertian. Lalu yang kedua, tiga pendekatan dalam pendapatan nasional. Yang berikut adalah beberapa hal yang berkaitan, istilah-istilah yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang keempat adalah manfaat dari pendapatan nasional. Oke, terima kasih. Jika ada perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya dengan menghubungi nomor WA yang di atas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.